Ini bukan hanya untuk pilkada, tetapi juga dalam proses demokrasi ke depan. Yang kedua, tentu terkait dengan konteks constraint waktu ya, yang sangat terbatas, terutama dalam proses kampanye, diakui atau tidak itu pasti menjadi tantangan yang luar biasa bagi partai-partai politik, termasuk khususnya bagi para peserta dari pilkada. Oleh karena itu, ke depan aspek keserentakan yang memang betul-betul kemarin disepakati dijalankan semuanya, praktis sekarang 545, barangkali tampaknya akan ada banyak sekali hal yang perlu dievaluasi, karena kalau misal dilaksanakan sekali, memang sisi baiknya akan ada sebuah soliditas dalam konteks nasional dan juga lokal, kepemimpinannya baru semua. Tapi di saat yang sama tentu ini akan menjalankan sebuah roda pemerintahan baru semuanya, dari nasional, lokal, dan impact-nya butuh konsolidasi 6 bulan, bahkan 1 tahun. Praktis pemerintah nasional maupun lokal akan bekerja secara optimal awal 2026. Nah, yang kemudian yang selanjutnya tentu terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis, terutama tadi terkait dengan konteks political culture kita. Masyarakat juga perlu terus dididik, karena tampaknya money politics sudah menjadi budaya yang seolah kemudian dilazimkan oleh culture politik kita. Oke, baik, Bung Deddy, apa catatan kritis Anda? Ya, saya kira begini, kita bisa bicara overall ya, overall itu baik. Tetapi yang kita persoalkan adalah begini, kalah menang dalam pilkada itu hal yang sangat biasa. Oke. Secara alamiah pasti ada yang menang, ada yang kalah. Yang menjadi problem kita kan begini, dia adalah cara kita membangun peradaban bangsa. Sekecil apapun pelanggaran itu punya konsekuensi. Ya, hari ini kita bersyukur rakyat partisipan pilkada tidak ada yang kemudian keluar dari koridor. Justru catatan kami di banyak tempat itu terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dan itu dibuktikan dengan banyaknya temuan. Jadi bukan omdo, kita nggak boleh denial, dan juga jangan terlalu arogan menang atau kalah. Misalnya PDI Perjuangan, kita sebelumnya hanya 7 gubernur misalnya yang kita menangkan. Catatan kita per malam ini minimal menyamai atau melebihin 1 atau 2. Jadi tidak ada persoalan di situ. Dari sisi kabupaten misalnya, di Kalbar dari 11 daerah kita hanya kalah 3. Di Bali dari 9 daerah kita menang 8. Jadi ini bukan persoalan menang kalah, kawan. Ini persoalan bahwa sebenarnya pemilu ini harus berjalan. Yang berkontestasi adalah mereka yang legal secara undang-undang. Tetapi ketika polisi masuk ke dalam arena, ketika ASN masuk ke dalam, saya tidak mengatakan di seluruh Indonesia, tetapi praktek-praktek ini terjadi di banyak tempat. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Di satu tempat pun itu harus kita permasalahkan. Karena ini bukan soal menang kalah. Ini soal adab bangsa. Sesuatu yang salah, yang jelek, melanggar aturan kita biarkan, itu akan menjadi jurisprudensi. Akan menjadi kebiasaan, itu nggak boleh. Baik, Bung Deddy, Bung Ara, evaluasinya apa? Ya, kualitas demokrasi penting. Saya lahir dari proses demokrasi dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Kita ikut memperjuangkan demokrasi. Ya, pasti kita juga tidak mau ada penyalahgunaan kekuasaan, alat-alat negara. Dan di zaman sekarang yang terbuka begini, kalau kita menggunakan atau siapapun yang menggunakan itu, ya pasti akan ditinggalkan rakyat. Pasti akan ditinggalkan oleh pemilih. Kan begitu. Nah, di sini ada 2 pandangan yang berbeda. Ada yang melihat polisi kah, ASN kah digunakan untuk memenangkan calon, silakan yang berpandangan seperti itu. Kita nggak bisa paksa. Tapi kami berkeyakinan, saya kader Partai Gerindra, jelas ya, Pak Prabowo itu tidak menggunakan alat-alat negara, mau polisi kek, mau ASN kek. Dan itu lahir dari proses demokrasi yang ada. Dan hari ini kita bersyukur Partai Gerindra, ya paling nggak dari quick count yang ada. Ya rakyat percaya sama Partai Gerindra di Sumatera Utara, di Lampung, provinsi yang besar, di Banten, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di banyak daerah-daerah yang sebelumnya belum menjadi basis Gerindra. Tapi per hari ini itu sudah menjadi basisnya Gerindra. Kenapa? Karena kepercayaan rakyat tentunya kepada Bapak Prabowo dan juga kepada calonnya, calon gubernurnya, calon bupati, calon wali kota. Nggak bisa. Buktinya ada banyak juga tempat
kita nggak berhasil kok. Oke. Jadi sangat tergantung juga kepada Person. figur orangnya juga. Oke. Jadi di sini kalau kita berbeda pendapat, ada yang menganggap ada polisi bermain, ada ASN bermain, silakan. Kalau kami berkeyakinan pilkada ini berjalan dengan demokratis, polisi, tentara, ASN sudah menjalankan Oke, tugasnya dengan baik. baik. Itu posisi Partai Gerindra. Oke, Kang Aceh gimana? Iya, kita melupakan pengalaman pertama dalam menjalankan pilkada secara serentak. Ya. Dan ini juga pengalaman pertama bagi kita bahwa pelaksanaan pilkada serentak dilaksanakan setelah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Eksperimentasi ini tentu buat bangsa Indonesia merupakan hal yang pertama. Karena itu maka tentu bagi saya ya kita harus lihat dulu secara keseluruhan proses dari mulai pendaftaran hingga nanti pada saat penetapan ya. Nah, kalau kita melihat dari hasil quick count yang dilakukan atau hitung cepat, tentu menurut saya kita masih belum utuh untuk melihat bagaimana sesungguhnya evaluasi yang harus kita lakukan. Nah, salah satu yang ingin saya tegaskan begini, bahwa kita lihat apakah hiruk pikuk pilpres dan pileg ya itu juga mempengaruhi terhadap partisipasi publik terhadap pelaksanaan pilkada yang kita tahu bahwa biasanya ya dalam satu term tahun biasanya ya antusiasme publik terhadap pelaksanaan setelah satu pesta besar kemudian ada pesta besar lagi itu apakah memiliki tingkat partisipasi yang tinggi atau tidak. Baik. Nah, karena itu menurut saya mungkin saya kira kita perlu Butuh waktu ya. soal waktu yang Oke, paling tepat. Mas Edi, gimana evaluasinya? Pilkada diubah aja ditunjuk aja di pada level provinsi atau gimana? Ketika di akhir tahun 2023 kita menatap 2024, kita menatapnya dengan tantangan yang sangat besar. Karena kita menghadapi 3 pekerjaan yang sangat besar. Pemilu, pilpres, dan pilkada. Kekhawatiran kita adalah sekuat apa ausdauer dari penyelenggara pemilu, partai-partai politik, ya, dan masyarakat. Tetapi kita bisa membuktikan kok bahwa kita diberikan pekerjaan dan tugas begitu besar dilaksanakan dengan sangat baik. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia bisa membuktikan pada dunia bahwa pemilu kita berjalan lancar, pilpres, pilkada berjalan lancar. Jadi demokrasi di Indonesia itu berhasil dengan baik. Dan ini kita bisa buktikan. Tinggal kita bagaimana memperbaiki ke depannya, terutama catatan-catatan tadi, misalkan money politics, misalkan ada intimidasi atau apapun namanya, itu harus kita perbaiki ke depannya. Kita sudah memilih bahwa sistem kita bernegara adalah demokrasi. Sistem-sistem yang lain mungkin ada untungnya, ada ruginya, tetapi demokrasi terbaik bagi kita. Demokrasi yang terbaik. Demokrasi yang terbaik bagi kita. Bagaimana sekarang kita memperbaiki kualitas dari demokrasi kita ke depannya. Baik, Bung Hanif, evaluasinya apa? Ya, pertama kalau melihat tren di mana koalisinya Pak Prabowo ini paling tidak di beberapa daerah yang kita bicarakan ini muncul sebagai pemenang, paling tidak versi quick count, tentu kita berharap bahwa ini menjadi momentum konsolidasi politik yang lebih baik bagi pemerintahan Pak Prabowo sehingga sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah nantinya bisa lebih baik dan program-program pembangunan bisa dideliver secara efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat proses perjalanan demokrasi kita per hari ini, kita juga masih harus mengapresiasi sekali lagi bahwa rakyat kita ini semakin hari semakin dewasa. Tapi memang kalau di level elit politiknya ini dinamikanya lebih unik. Oleh karenanya menurut saya ke depan kualitas demokrasi kita ini harus kita perkuat lagi, terutama terkait dengan wacana soal apakah pilkada langsung ini semakin produktif untuk demokrasi atau tidak. Nah, menurut saya ada setidaknya mungkin 3 wacana lah yang mungkin ke depan ini bisa kita terus perdebatkan. Yang pertama bahwa kita tetap jalankan pilkada langsung ini dengan reformasi sistemik. Reformasi sistemik salah satunya misalnya soal atau yang terkait dengan regulasi, misalnya money politik, soal netralitas lembaga negara,
dan macam-macam berbagai bentuk intimidasi dan lain sebagainya yang tadi sempat muncul. Nah, yang kedua bagaimana kualitas penjaringan calon. Karena kalau kita lihat memang ini kan kalau langsung itu kan andalannya terus pasti satu popularitas. Yang kedua lapangannya uang tuh. Satu lu populer apa kagak, dua uang, yang ketiga misalnya mesin politik, either itu mesin partai ataukah relawan. Nah, saya kira kalau pilkadanya langsung, ini ke depan menjadi PR yang harus kita perbaiki. Nah, tapi alternatif yang lain ada pilkada yang mungkin tidak langsung. Misalnya di tingkat pilgub. Pilihan gubernurnya mungkin ya karena gubernur itu adalah, apa istilahnya? Perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nah, boleh jadi misalnya dipilih oleh DPRD, tetapi untuk kabupaten kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. Nah, yang alternatif yang lain adalah soal pilkadanya itu sendiri. Kan kita pilkadanya serentak. Nah, serentak itu apakah segera setelah pemilu presiden dan legislatif, ataukah misalnya kita kasih jeda dari sisi waktu paling tidak misalnya 1 tahun. Nah, itu satu. Yang kedua, itu juga bisa misalnya dilaksanakan secara berjenjang. Misalnya apakah berbasis zona, atau misalnya katakanlah kalau pakai zona waktu misalnya 3 kali. Karena gini Mas Budiman, salah satu yang kita lihat berat ini kan juga ini pasti kompleksitasnya dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan semua instrumen yang terkait dengan pemilu kan ini berat. Yang kedua bagi partai ini juga ada tantangannya. Apa? Setelah pilkada ini nganggur semua kita. Nganggur semua. Nganggur sampai dengan 5 tahun ke depan. Dan ini menjadi tantangan besar di partai. Tiba-tiba nanti ada ranting mati dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga kalau dibuat berjenjang, mungkin masih ada kerjaan waktu lagi partai politik ya. Oke, Bestian, apa evaluasi kritis Anda terhadap pilkada ini? Iya, kalau kami melihat berdasarkan variabel pilihan, ini menjadi berbeda dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kenapa begitu? Karena ini menjadi sisi positif, yaitu pilihan didasarkan bukan semata-mata tidak terlalu dominan yang namanya identitas sosial, tetapi lebih bicara pada identitas politik. Ini menjadi baik dibandingkan dengan masa lampau ketika pemilihan-pemilihan berdasarkan identitas sosial, itu kecenderungannya memang memancing partisipasi pemilih yang tinggi, tetapi di sisi lain memilah masyarakat. Kali ini pemilihan berdasarkan politik, pilihan partai politik dan segala macam, ini justru memperkuat basis loyalitas dari masing-masing partai. Nah, itu sisi positif yang kami lihat dari catatan berbagai survei yang kami lakukan sebelum maupun pas pada saat exit poll kali ini. Yang kedua, ini yang menjadi sisi kurang dari pilkada kali ini, kembali lagi berulang bahwa persoalan-persoalan yang real diminati masyarakat sebenarnya dalam kaitannya dengan masalah program yang berkaitan dengan wilayah itu nyaris terlupakan. Memang dalam kampanye disebutkan, tetapi di dalam perjalanan-perjalanan yang kami cermati hilang. Kekuatan identitas politik lebih kuat dibandingkan dengan pilihan-pilihan berdasarkan program. Baik, Bestian Nainggolan. Mas Jayadi, rezim pilkada ini memang masih layak dipertahankan seperti yang ada sekarang atau gimana? Wajib dipertahankan. Pertama, peringatan bahwa demokrasi itu sedang mengalami ancaman, itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi kalau ada yang memperingatkan demokrasi kita itu harus dijaga dari ancaman-ancaman itu peringatan yang layak didengar dan layak kita perhatikan. Satu. Yang kedua, pemilu itu adalah bentuk praktek minimalis dari demokrasi. Karena itu kalau kita memang konsisten dengan pilihan seperti kata Pak Edi Suparno tadi, sistem politik kita adalah demokrasi, maka pemilu harus tetap dipertahankan. Yang ketiga, pemilu termasuk pilkada dan partai politik itu harus direformasi secara bersamaan, secara sistemik kalau istilah Bung Hanif tadi. Kenapa? Pemilu yang berkualitas itu tergantung juga kepada partai yang berkualitas. Maka misalnya saya beberapa kali mengusulkan ketika menjadi saksi ahli di MK supaya rejim pemilu itu dibagi menjadi 2. Pemilu nasional, pemilu lokal. Pemilu lokal menurut saya dibagi 2 lagi. Pemilu provinsi dan pemilu kabupaten kota. Dengan begitu partai akan terus beriringan akan terus hadir di masyarakat. Sehingga partai lama-lama kemudian mereformasi dirinya secara alamiah. Tidak dipaksakan gitu. Oke, baik. Dan terakhir adalah yang terakhir quick count. Karena itu menurut saya semua kita, lembaga survei, para aktor politik itu harus bersama-sama menjaga pemilu dan demokrasi itu. Karena ancaman terbesar demokrasi pada saat ini bukan dari orang-orang yang anti demokrasi,
ancaman terbesar terhadap demokrasi saat ini adalah dari orang-orang yang terpilih memegang jabatan-jabatan politik secara demokratis. Oke. Karena itu kita jangan sampai menjadi ancaman terhadap demokrasi itu sendiri. Oke. Karena kalau kita evaluasi dari berbagai sudut, Indonesia itu jauh lebih baik di masa demokrasi sejak 98 dibandingkan dengan di masa-masa otoriter. Oke, baik Mas Yadi, terima kasih semuanya telah bergabung di satu meja The Forum. Pemungutan suara di Pilkada Serentak 2024 telah berakhir. Hampir tak ada gejolak berarti. Situasi ini perlu diapresiasi. Namun, evaluasi tetap perlu dilakukan. Sejauh mana pemilih bisa memilih dengan bebas. Sejauh mana aparat penegak hukum bersikap netral. Suara-suara miring itu sayup-sayup masih terdengar. Kebebasan dalam memilih dan netralitas aparat itulah salah satu esensi penting demokrasi. Demikian satu meja The Forum spesial Pilkada 2024. Saya Budiman Tanrujo. Dan saya Friska Clarissa. Kita sama-sama nantikan hasil resmi dari Pilkada Serentak 2024. Selamat malam. Sampai jumpa.